Ketika kamu bercermin, wujudmu terefleksi pada cermin, kamu bergerak, bayanganmu pun mengikuti gerakanmu. Kamu menyadari bayangan itu adalah dirimu, tapi bukan kamu yang seutuhnya. Coba bayangkan, suatu cermin canggih raksasa merefleksikan seluruh bayangan cermin yang digunakan umat manusia, dan gabungan atau campuran bayangannya. Semakin banyak bayangan yang terkumpul, semakin baik cermin itu menghasilkan kombinasi baru. Begitu kira-kira ChatGPT dan Midjourney mengkoleksi dan memproses seluruh ekspresi pikiran dan perasaan manusia. Kita hanyalah catatan statistik di hadapan AI. Koleksi statistik yang biasa disebut Mahadata atau Big Data. Cermin-cermin itu adalah gawai atau media sosial yang kamu pakai sehari-hari, dan cermin canggih raksasa itu adalah ChatGPT dan Midjourney, aplikasi berbasis Large Language Model, yang memakai algoritma pembelajaran terstruktur mandiri versi terbaru. (300–500.000 tahun yang lalu di Afrika, setelah beberapa kali terjadi perubahan iklim yang ekstrim, muncul makhluk cerdas, kita, Homo sapiens. Seperti semua makhluk hidup lainnya, spesies kita berevolusi melalui proses bertahap seleksi alam, yang memperlengkapi kita untuk bertahan hidup dan bereproduksi, dalam situasi dan kondisi lingkungan tertentu. Lantas, kenapa ada makhluk yang terlihat stagnan, dan tidak berevolusi lebih lanjut secepat manusia, semisal monyet tetap menjadi monyet, kucing tetap menjadi kucing, dan lain sebagainya? Jawabannya, spesies kita berhasil melepaskan diri dari peran biologisnya yang diwariskan, dan mengendalikan takdirnya sendiri dengan berinovasi, yaitu secara aktif membentuk kembali cara hidupnya, lingkungannya, dan akhirnya, planet itu sendiri. Bagaimana kita mampu berinovasi? Inovasi yang merupakan kreativitas tingkat tinggi, adalah pembeda kita dari makhluk purba yang lain. Inovasi dimulai dari kemampuan berpikir hipotetikal, suatu kemampuan untuk melepaskan pikiran dari situasi dan kondisi saat ini, serta secara sadar memikirkan atau membayangkan kemungkinan lain, di luar fakta. Berpikir hipotetikal adalah kunci untuk kreativitas berkelanjutan, yang bermuara pada pengembangan seni, ilmu pengetahuan dan teknologi. Manusia purba kemungkinan besar tidak mampu berpikir hipotetikal. Sifat statis atau tetap dan stagnan dari gaya hidupnya menunjukkan bahwa mereka hidup terpaku pada masanya. Perhatian manusia purba terfokus pada momen saat itu, dan perilaku mereka didorong oleh kebiasaan dan rangsangan lingkungan, tanpa kemampuan membayangkan sesuatu, atau berpikir kontrafaktual. Bagaimana manusia mengembangkan kemampuan berpikir hipotetikal? Ketika makhluk hidup berinteraksi, maka diperlukan bahasa untuk mengkomunikasikan perasaan serta berbagi pengalaman dan ilmu. Seiring dengan bertambahnya jumlah populasi manusia, kompleksitas atau ketidakteraturan meningkat, maka diperlukan ekspresi dalam bentuk bahasa yang tidak terikat pengalaman dan tradisi, sehingga semua orang bisa memahaminya. Bagaimana cara kamu mengekspresikan sesuatu yang belum pernah kamu ketahui apalagi mengalaminya, dan tidak ada dalam kamus? Trik nenek moyang kita dalam mengatasi masalah keterbatasan perbendaharaan kata, untuk mengekspresikan sesuatu di luar kebiasaan atau pengalaman adalah mengambil suara atau gerak tubuh, yang sudah diasosiasikan dengan sesuatu yang kita ketahui, dan menggunakannya dengan cara baru, bukan sebagai ajakan untuk mengalami sesuatu, tetapi sebagai instruksi untuk membayangkannya. Ya, kita mengasosiasikan hal baru itu dengan perbendaharaan kata lama yang secara fungsi kira-kira mendekati, atau dengan kata lain menggunakan analogi. Pemikiran hipotetikal atau hipotetis melibatkan imajinasi kemungkinan, dan eksplorasi konsekuensinya, melalui proses simulasi mental, yang akan membantu penalaran manusia dalam upaya menarik kesimpulan atau prediksi. Kita, manusia melewati proses latihan bertahap selama ribuan tahun, berupa interaksi dengan makhluk hidup, dan menghadapi tantangan perubahan lingkungan yang ekstrim, untuk akhirnya memiliki kemampuan berimajinasi. Tanpa keterbatasan dan kompleksitas atau ketidakteraturan, kita tidak akan mungkin bisa berimajinasi. Tanpa imajinasi, kita tidak mungkin mampu bernalar. AI diciptakan oleh manusia, dengan meniru cara manusia berpikir,
Mereka adalah bayangan dari cermin kita, yang secara garis besar menggunakan penalaran induktif atau generalisasi, dengan sedikit bantuan penalaran deduktif untuk pelabelan. Induktif adalah jenis penalaran yang melibatkan pembuatan kesimpulan berdasarkan pola yang diamati, dan hubungan dalam data. Hal ini memungkinkan kita untuk membuat prediksi dan generalisasi tentang prinsip dasar, dan keteraturan yang mengatur sistem tertentu. ChatGPT dan Midjourney memakai difusi stabil, suatu model generatif yang dapat menghasilkan teks dan gambar baru berbasiskan model mahadata bahasa. Model bahasa ini mengeksploitasi ukuran statistik yang disematkan dalam penggunaan bahasa kita. Sistem ini menemukan keteraturan yang ditemukan dalam wacana manusia. Dampaknya sistem bahasa generatif mampu memadukan konsep. Pencampuran konseptual yang merupakan inti dari model difusi adalah hal mendasar bagi pemikiran manusia. Kita menggunakan itu dalam pembuatan analogi pada proses mengkomunikasikan, atau menciptakan sesuatu yang baru, seperti musik, seni dan sains. Karena AI hanya meniru pikiran kita, dan tergantung pada data statistik berupa kegiatan dan interaksi manusia, pengembangan kecerdasan tiruan akan sangat tergantung pada jumlah populasi dan keragaman umat manusia. Evolusi AI seperti halnya evolusi manusia, yang bergantung pada kemampuan kita menjaga jumlah populasi, pada proporsi yang membuat kemungkinan bertahan, beragam, berkembang, dan berkelanjutan itu tinggi. Keteraturan atau pola apa yang bisa AI atau manusia tangkap dari sesuatu yang sudah stabil dan teratur? Dengan demikian, kita tidak perlu khawatir dengan perkembangan AI, mereka tidak memiliki pengalaman ribuan tahun berinteraksi langsung dengan dunia nyata, mereka hanya meniru cara otak kita bekerja. AI bagaikan hantu tanpa badan yang meminjam manusia sebagai avatarnya. Tantangan bagi manusia, seberapa mampu kita menjadi sangat kreatif seperti AI model terbaru atau mesin intuitif, dan bagaimana caranya mengasah intuisi. Apabila kita memakai sudut pandang fungsi kognitif Jung, kita tahu semua jenis kepribadian memiliki intuisi atau kreativitas pada spektrum yang berbeda, dari kadar dominan sampai inferior. Namun, tipe kepribadian dominan dan auxiliary intuitif seperti INTJ, INFJ, ENTP, ENFP, INTP, INFP, ENTJ dan ENFJ itu kurang dari 30% populasi. Dan itu punya landasan yang masuk akal, tidak semua orang mampu menjadi inventor. Penemu konsep, teori atau alat baru seperti Einstein, Nikola Tesla, Steve Jobs dan kawan-kawan itu sangat jarang. Jika kita bersikap pragmatis, tentu akan memakai bantuan AI untuk meningkatkan daya kreativitas sebagai solusi. Namun, masalahnya, bagaimana bisa otak kita terlatih jika semua permasalahan diselesaikan AI? Otak yang tidak terlatih akan menyusut, tumpul dan lama-kelamaan akan mengakibatkan degradasi IQ. Ketika otak kita menumpul, AI pun akan mengikuti kita. Ancaman AI bukan terletak pada perkembangannya, tetapi efek samping dari kemudahan yang disajikan teknologi AI. Kita manusia, sampai pada titik kecerdasan ini berkat kesulitan dan kekurangan yang nenek moyang kita hadapi di masa lalu.